Hari ini saya akan membuka renungan Sabda Tuhan dengan sebuah tebak-tebakan sederhana. Coba tebak, kata apa yang saya tulis di layar monitor? Ini adalah sebuah kata dengan 5 huruf. Kata ini bisa saja benar atau salah. Nah, apa jawaban Anda? Agak sulit ya untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Karena kita memang hanya bisa melihat sepenggal saja dari seluruh hurufnya. Dan tentu kunci misteri hanya ada pada tangan saya. Mari kita buka kunci jawabannya. Kata misteri yang benar yang tertulis di layar Anda adalah kata salah. Memang, ini adalah sebuah tebakan kata yang tidak mudah, dengan persentase kebenaran 50-50, 50%, 50%. Nah, namun jika kita perluas sedikit cakrawala kita, yaitu kita akan melihat bahwa ada 2 huruf A yang letaknya dan konteksnya memang mirip. Dan jika kita perluas lagi cakrawala pandang kita, plus kita hilangkan semua halangan yang ada, maka baru ketahuanlah kalimat lengkapnya. Bagi Anda yang menebak kata benar, itu sangat lumrah. Karena Anda mungkin sudah terpengaruh oleh beberapa pengalaman membaca 6 kali kata benar pada tayangan yang sebelumnya. Bahkan sejak mulai dari thumbnail maupun dari laman YouTube ini. Namun, jika Anda menebak kata salah, maka Anda termasuk tipe orang yang berhati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Anda mungkin pernah salah dalam mengambil keputusan. Tapi kini, Anda lebih bijaksana dan menguji ilusi di balik realita yang Anda lihat. Anda menjadi lebih terbiasa untuk mengasah intuisi dan selalu menyisakan secuil ruang kecurigaan untuk menjaga kehati-hatian. Nah, Yeremia pasal 36 yang menjadi ayat refleksi kita hari ini mengungkapkan sikap Raja Yoyakim pada saat ia menghadapi realita dan kebenaran firman Tuhan. Demikian saya bacakan sepenggal kisahnya. Silakan Anda baca sendiri selepas video ini untuk mendapatkan refleksi yang lebih lengkap daripada sekadar pengantar saya. Jika Anda mengalami berita sabda yang lebih lengkap, jangan lupa ya, tuliskan renungan pembelajaran yang Anda dapatkan pada kolom komentar di bawah ini. Siapa tahu komentar Anda akan menolong saya dan banyak saudara yang lain untuk menghayati terang sabda. Yeremia pasal 36 ayat 22 sampai 26. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyakkannya dengan pisau raut, lalu melemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, dan Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu. Tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan, raja memerintahkan pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel, dan Selemnya bin Abdeel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Raja Yoyakim
menjadi raja di Yehuda pada tahun sekitar 609 sampai 598 sebelum Masehi. Yoyakim adalah anak Yosia, raja yang takut akan Tuhan dan umurnya diperpanjang oleh Tuhan. Sayangnya, Yoyakim tidaklah seperti Yosia ayahnya. Alih-alih tunduk kepada Tuhan, Yoyakim malah tunduk kepada Mesir agar tetap menjadi raja. Maka reformasi Yosia ia lupakan. Dan Yoyakim menjadi murtad kepada Tuhan. Ia menyembah berhala dan memberlakukan ibadah secara Mesir bagi seluruh kerajaan Yehuda. Itu ditulis di dalam Yehezkiel pasal 8 ayat 5-17. Memang, jika kita melihat peta kerajaan Yehuda di tengah kancah kerajaan-kerajaan raksasa di zaman tahun 600 sebelum Masehi, pilihan Yoyakim untuk memihak kepada Mesir adalah sebuah pilihan yang logis dan realistis. Bayangkan, jika Anda ada dalam posisi Yoyakim pada saat itu. Jika Anda melihat peta kerajaan dunia, Anda pasti akan merasa keder, kecut nyali, menjadi seperti semut yang kecil di antara dua raksasa besar dunia. Di sebelah barat terhampar kekuasaan Mesir, sedangkan di sebelah timur terhampar kekuasaan Babilonia. Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menyerahkan kekhawatiran ini kepada Tuhan, yang mujizat kuasanya menumbangkan banyak raja Mesir dan Mesopotamia, seperti di zaman Musa, zaman Daud, dan zaman Salomo? Sayangnya, Yoyakim lebih memilih Mesir yang kekuasaannya lebih nampak mata dan logis daripada menyerahkan kekhawatiran pada kuasa tangan Tuhan. Nah, untuk membayar upeti kepada Mesir, Yoyakim menetapkan pajak yang tinggi pada rakyatnya. Raja Yoyakim dikenal sebagai raja penindas yang tamak. Ia membangun rumah-rumah yang mahal untuk kerajaan dengan mengerahkan tenaga kerja paksa. Di zamannya, kemerosotan semangat keagamaan juga dicatat oleh Nabi Yeremia dan Habakuk. Yoyakim membantai banyak orang yang tidak bersalah. Ia juga menyuruh membunuh Nabi Uria karena menentangnya. Itu semua ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 24 dan Yeremia pasal 26. Yoyakim menentang Yeremia. Dan dalam bacaan hari ini ia membakar sendiri gurungan kitab Nabi Yeremia yang Yehudi bacakan kepadanya. Dan itu kita baca pada ayat yang ke-22. Yoyakim adalah raja yang lalim. Ia berhati busuk, tidak berkelakuan kudus di hadapan Allah dan manusia. Maka atas perilaku Yoyakim yang demikian, Allah mendatangkan Nebukadnezar pada tahun yang keempat pemerintahannya, yaitu tahun 605 sebelum Masehi. Namun, Nebukadnezar berubah menjadi pongah. Akhirnya, Nebukadnezar dihantam balik oleh Mesir setelah 3 tahun. Situasi ini rupanya dimanfaatkan oleh Yoyakim untuk memberontak dari Nebukadnezar. Sebenarnya Tuhan sudah mewanti-wanti melalui Nabi Yeremia agar Yoyakim tetap diam dan taat, sambil menanti masa kebebasan yang didatangkan oleh Tuhan. Namun rupanya Yoyakim tidak sabar. Dalam bacaan hari ini, Yoyakim membakar kitab nubuat Tuhan yang ditulis oleh Yeremia. Dan akhirnya Yoyakim meninggal dunia pada saat Yerusalem jatuh dalam kepungan Babel. Yoyakim meninggal pada usia 36 tahun. Dan menurut catatan 2 Raja-Raja pasal 23 hingga 24, juga 2 Tawarikh pasal 36, dan catatan sejarawan Yahudi yaitu Yosefus, Nebukadnezar menyuruh tentara untuk melemparkan mayat Yoyakim keluar tembok kota. Tepat seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia pada Yeremia pasal 22 ayat 18. Pertanyaannya, mengapa Yoyakim memilih tetap ngeyel
Walaupun sudah diwanti-wanti berkali-kali oleh Tuhan melalui banyak nabi, mengapa ia memilih tidak menghiraukan catatan sejarah Raja-Raja Yehuda tentang Tuhan yang berkuasa menyelamatkan umatnya? Dan dengan demikian ia membungkam semua penasihat istana. Dan akhirnya nggak seorang pun dari penasihat yang berani bersuara untuk menasihati raja. Jawabnya, ada pada selubung atau filter yang menutupi mata dan kerja otak Yoyakim. Juga saya dan kita semua. Realita yang kita lihat dalam hidup sehari-hari akan tampak berbeda jika kita menggunakan lensa atau filter kerja otak yang berbeda juga. Dalam dunia teologi, ada dua istilah tafsir untuk menjelaskan realita ini, yaitu tafsir eisegesis dan tafsir eksegesis. Apa itu tafsir eisegesis? Tafsir eisegesis adalah cara menafsir ayat Alkitab dan realita sesuai dengan maksud dan tujuan yang saya inginkan saja. Jadi, saya memanipulasi dan mengubah berita Alkitab sesuai dengan kehendak saya. Jika saya menyukai warna merah, maka saya cenderung untuk mencari-cari warna merah saja dan mengabaikan warna-warna yang lainnya. Bahkan kalau sudah parah, realita hijau, biru, kuning pun di mata saya tetap merah. Ini yang disebut sebagai fenomena cinta buta bagi orang yang sedang jatuh cinta. Cinta memang kadang sering membutakan mata dan logika ya. Untuk orang yang lagi seret duitnya, orang cenderung lebih suka memanipulasi ayat firman Tuhan dengan hanya memilah-milah ayat bacaan yang hanya bicara soal kemakmuran materi saja. Dalam hal ini, kehendak saya paksakan pada teks Alkitab. Seperti halnya Yoyakim memaksakan kehendaknya pada sabda Tuhan. Karena ia tidak suka dengan berita firman Tuhan, maka Yoyakim membakari kitab-kitab nubuat Tuhan lewat tulisan Yeremia. Padahal firman Tuhan kan tidak semata-mata bertutur tentang kesuksesan dan kemakmuran finansial kan? Ada banyak kehendak Tuhan yang menghantar kita pada kehidupan selamat dan bahagia. Lebih dari sekadar yang diberitakan oleh teologi sukses atau teologi kemakmuran. Maka teologi kemakmuran sebenarnya sangat berbahaya karena mengkerdilkan iman kita, menjadikan kita budak mamon dan hamba uang, lebih daripada menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang bersedia mengalami perubahan hidup menjadi bahagia dan berlimpah dengan rezeki syukur. Hal yang serupa juga terjadi pada kita yang terbiasa untuk memilah-milah khotbah dan memilih-milih teks Alkitab yang saya suka untuk menyalahkan orang lain. Bukan saya. Saya 100% benar. Dia yang salah. Tuhan juga salah. Bukan saya. Dia yang salah. Tuhan juga. Tuhan salah. Bukan saya. Padahal sebenarnya khotbah dan teks Alkitab kan nggak boleh digunakan sebagai senjata untuk melukai orang lain. Namun, firman Tuhan digunakan untuk mengingatkan orang akan kebenaran dan untuk membangun. Sebaliknya, yang kedua, tafsir eksegesis adalah cara menafsir ayat Alkitab dan realita sesuai dengan apa yang firman Tuhan dan realita ingin katakan kepada kita. Maka disinilah Alkitab yang mengubah saya. Warna merah, ya memang saya suka warna merah. Warna kuning mungkin akan bilang pada saya bahwa saya harus berhati-hati atau waspada. Realita balok warna biru, entah saya suka atau nggak suka,
Mungkin artinya saya disuruh berdamai dengan dia. Maka sayalah yang harus mengubah tabiat dan persepsi saya, bukan warna baloknya. Dengan metode berpikir eksegesis seperti ini, maka hidup Anda akan berkembang dan tidak akan pernah mandek. Anda akan selalu mendapatkan pesan firman Tuhan yang segar dan selalu baru. Pesan sabda yang selalu berbeda-beda, sekalipun Anda membaca ayat yang sama. Loh, lah kok bisa? Oh ya tentu bisa. Karena dengan bersikap eksegesis, maka hidup Anda mengalami perubahan dari firman Tuhan. Tabiat Anda hari ini menjadi baru dan tidak seperti tahun lalu. Pengalaman hari ini tidak seperti dulu, karena kacamata berpikir Anda selalu baru. Hal ini yang terjadi juga pada tokoh-tokoh Alkitab yang dipuji oleh Tuhan Yesus, seperti si perempuan Samaria yang menimba air di siang hari, Zakeus, Lewi, Matius si pemungut cukai, Nikodemus, dan para nelayan yang akhirnya menjadi murid Yesus. Juga masih banyak lagi yang lain, termasuk Rasul Paulus. Selamat menjadi pribadi yang rendah hati dan mau diajar oleh terang sabda. Selamat mengalami perubahan dan menjadi lebih bahagia.